sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyebabkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerangan dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda
Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyelipkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali
saja dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga akan ditujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini. Selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu Akbar walillahil hamd. Memastikan
bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyilaukan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu, akan kemana kita setelah kita mati, apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping. Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang telah akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesailah dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni
ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim, selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyebabkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali
belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd.
sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyebabkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang ummahatul mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami
ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyilaukan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Baca kembali kisah tentang Maryam, baca kembali
tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya ada sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana
Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyelipkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu, akan kemana kita setelah kita mati, apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping. Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai
kemampuan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, Ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, Ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyeramkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh. Waliyahulillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah
para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakus-kusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Allah
bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyeramkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh. Waliyahulillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai pelaksanaan. Maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni
ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyilaukan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali
kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerangan alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana
seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyelipkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu, akan kemana kita setelah kita mati, apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping. Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerangan dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami.
anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyilaukan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas
usia muda yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakus-kusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan
Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyeramkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua
untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakus-kusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyebabkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjadi
Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerangan dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar, walillahi
seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyelinapkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Baca kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami
kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim, selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslimun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang ingin menyatukan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyelepkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi riba, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh. Waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa ke hidup akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Baca kembali kisah tentang Maryam, baca
kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerangan dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana
wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyilaukan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu, akan kemana kita setelah kita mati, apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping. Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang telah akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka
menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami ya Allah para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyeramkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh. Waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga
semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakus-kusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd.
memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyebabkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga akan ditujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerangan dalam kubur mereka. Ya Allah,
ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim, selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyelinapkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi
muslim sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyilaukan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu, akan kemana kita setelah kita mati, apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping. Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka
bahagia kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyelipkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam,
bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la
berbahagia. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyebabkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai
sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerangan alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakus-kusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyelinapkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu
kita habis dalam scrolling dan shopping. Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah,
bertanya, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyebabkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerangan dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyeramkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh. Waliyahulillah.
Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu, akan kemana kita setelah kita mati, apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping. Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakus-kusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang.
Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyelinapkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang ummahatul mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi
dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya ada sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu
telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyelinapkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu, akan kemana kita setelah kita mati, apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping. Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah, dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakus-kusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil,
yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyelipkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingat selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh
jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslimun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi
tanpa kita sadari telah menakigah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyebabkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh. Waliyahulillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah, dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai pelaksanaan. Maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab.
Karuniakan kepada kami ya Allah para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-Hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyeramkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba.
Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan,
para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyebabkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami saat
Selamatkan negeri ini dari kerakus-kusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami ya Allah para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-Hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyilaukan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu
selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya ada sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerangan dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi
atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyelipkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Baca kembali kisah tentang Maryam, baca kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah,
Jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-Hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyelipkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah
dengan vitalitas usia muda yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah.
wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyebabkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya
orang tua, untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakus-kusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyeramkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza
Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakus-kusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allah
sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyilaukan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda soleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus
menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, Ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim, selamatkan negeri ini dari kerakus-kusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, Ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu Akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyilaukan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga
Al-Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu Akbar walillahil hamd.
bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyebabkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu, akan kemana kita setelah kita mati, apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping. Belajarlah kembali dari wanita-wanita salehah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni
kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu akbar walillahil hamd. Memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyebabkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah
kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sekebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerangan dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai kami yang selalu mendoakan kami, saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami, ya Allah, para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana
yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyilaukan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh. Waliyahulillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali kisah tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigadir Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya ada sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami.
Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim, selamatkan negeri ini dari keragusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami ya Allah para pemimpin yang adil, yang senantiasa mencintai syariat-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat yang adil, di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang adil dan memiliki kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Memastikan bahwa anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyelipkan di sana, mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama selingkuh, waliyadzubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkanlah kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu, akan kemana telah kita mati, apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita habis dalam scrolling dan shopping. Belajarlah kembali dalam salihah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bacalah kembali kisah tentang Maryam, bacalah kembali kisah tentang Khadijah, bacalah kembali
para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sementara diuji oleh Allah dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti para sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus